warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, syukur alhamdulillah bahwa gangguan tangan Syekh sudah baik, namun masih harus direvisi lagi. Seyogianya kemarin dan hari ini tindakan, cuma karena Syekh Jumat yang lalu tidak ikut berjamaah, maka saya minta ditunda, nanti hari Rabu tindakan. Dioperasi ulang. Operasi ulang, mengapa? Ini sudah baik. Jadi kalau kungfu ini sudah kena itu, tap. Cuma belum roboh yang dipukul itu. Kalau yang kanan ini gini saja sudah roboh. Kalau ini sekuat tenaga juga belum roboh. Namun agak sedikit sayang. Setelah di ronsen, pennya itu melingsi lagi. Nah, maka tidak lurus tuh, seperti ada tanjakan kan. Nah, kalau yang kanan lurus. Jadi besok hari Rabu sobek lagi. Sobek lagi. Tulang yang sudah nyambung patahkan lagi. Kemudian disambung lagi. Nah, saya nyarankan dipasang gip. Kemarin kan dikasih gip, tidak dikasih gip. Cucu saya sudah mengingatkan. Itu yang di Serang itu, Green Hafarim. Mbah, mengapa itu enggak dikip, Mbah? Nanti mengisli lagi itu, Mbah, gitu. Oh enggak, ini kata dokternya enggak pakai. Malah sekarang disuruh latihan begini. Nanti mengisli lagi, Mbah, itu. Abang dulu di semen 30 hari baru dilepas tuh, digergaji. Nih, bagus lagi. Iya, kamu masih anak-anak jadi cepat pulih itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh cucu itu benar adanya. Mengsli lagi. Karena digendong, orang kalau digendong kan kadang-kadang begini gitu kan, mengsli lagi. Diiket-iket, iketnya kain. Nah, besok hari Selasa dipersiapkan, dan VCR dan antigen baru dioperasi lagi. Dan berita, walaupun terlambat, hari Kamis yang lalu saya minta di VCR. Mengapa? Karena Pak Halim di VCR positif. Hari-hari saya bersama Pak Halim. VCR. Ada seutas rambut. Kalau Pak Halim merah padam dua-duanya gitu. Saya yang satu merah, yang ukurannya itu, yang satu seperti rambut. Ah, sudah. Sekarang harus isoman. Kamis malam, Jumat kemarin enggak Jumatan itu isoman itu. Sabtu pagi sudah dites lagi bersih. Sampai sekarang tes ulang lagi, bersih lagi. Nah, berarti vaksin yang 5 kali ditambah Nusantara itu daya tahannya bagus. Jadi tanpa gejala. Jadi yang agak kurang terdeteksi itu kalau tanpa gejala. Karena tanpa gejala, yang hari-hari bersama, bahkan terakhir habis keliling-keliling satu mobil, Pak Halim tes, karena batuk-batuk jekrik-jekrik itu dites, positif. Syekh dites, ada garis
Esoman 2 hari selesai. Ada untungnya dalam isoman itu. Hitungannya 2 hari, 3 hari 2 malam. Syekh itu olahraga jam 4 pagi, 5, 6, 7 berhenti. Nanti sore 3 mulai, 4, 5 berhenti. Nah, itu hari ini badannya sudah turun. Akan kembali pada berat sebelum naik. Nah, mudah-mudahan ini nanti akhir tahun ini bulan Desember paling berat 82 kilo. Sekarang masih 92. Jadi harus diturunkan. Kalau sudah 80 kilo, ini sudah ditata, sudah bisa rukuk sujud, dan ini sudah berfungsi. Bangkit dari julus ke iktidal berdiri menggunakan tangan kanan sudah bisa kuat. Mudah-mudahan kembali lagi seperti biasa. Ini sudah biasa tapi masih bengkok, diluruskan ulang. Nah, inilah bagusnya kalau ketahuan ada di luar ya. Kalau di dalam kita nggak tahu. Luar ukur kok bengkok, tata ulang, patahkan lagi, sambung lagi. Dan bekas operasinya sudah tidak ada nampak. Saya makan vitamin itu sampai 8. A, B, C, D, E, Kalmak, K, minyak ikan. Itu sudah berjalan bertahun-tahun itu. Jadi luka cepat sembuh. Nah, vitamin, kemudian OKG, paling sedikit 15.000, jadi 1 hari bisa 18 sampai 20. Makanya ada serangan-serangan yang tanpa gejala itu cepat hilang. Nah, ini perlu disampaikan bahwa sekarang ini masih ada ini yang keliweran itu. Jangan terlalu anggap ringan. Seliweran masih ada. Alhamdulillah, untungnya vaksin Nusantara itu sudah masuk, jadinya 2 hari 3 malam saja sudah baik, sudah hilang. Yang kedua, tentang penggarapan lahan, karena sekarang sudah musim turun hujan, sudah sering, maka harus dimulai. Kalau kita bisa mulai bulan 11, mulai tanam, artinya 12, 1, 2, ketiganya sudah panen. Mudah-mudahan musimnya seperti sekarang ini, hujan lancar, 5, 6, 7, itu sudah panen kedua. Dan alhamdulillah stok gabah kita itu silo yang 1.000 ton itu belum dibuka. Jadi masih menggunakan yang di luar silo. Maknanya kalau 1 hari 1 ton itu bisa dipersiapkan untuk 1.000 hari. Masih punya persiapan 1.000 hari. 1.000 hari itu berapa bulan? Wow, banyak bulan. 3 tahun. Dimakan 3 tahun masih cukup itu. 1 hari 1.000 ton. Mana Ustadz Ahmad? Makan 1.000 kilo. Ya jangan pelan-pelan begitu, suara itu yang kuat. Yang kuat suaranya. 1,2 ton sehari. 1 bulan 36 ton. 1.000 dibagi 36. Masih cukup. 2 tahun masih cukup. Enggak, 2,7. 27 bulan.
27 bulan itu 2 tahun lebih sedikit. Masih cukup. Nah, kalau koperasi memerlukan beras, berapa saja masih cukup. Nah, insya Allah tahun depan ada tambahan masukan lagi panenan lebih 100 hektar lagi. Jadi kita manfaatkan, lebih baik surplus makanan daripada kekurangan makan. Kalau surplus makanan, gabah cukup banyak, kemudian kegunaan kita tidak terlalu besar, kita bisa infakkan kepada tetangga-tetangga kita, dalam arti bisa kita jual kepada yang memerlukan. Siapa yang mampu mempersiapkan bahan pangan yang cukup, maka dia akan menjadi kuat dalam fisik, kuat dalam berpikir, kuat dalam mencari ilmu, dan kuat dalam pertahanan kesehatan. Nah, saudara-saudara, ini bidang pangan. Maka besok mana bagian P3KPI Faiz? Nah, ini enggak Jumatan Faiz ini, ngurus P3KPI. Faiz mana Faiz? Ini pura-pura jauh saja supaya enggak ditanya ini. Ini urusan pertanian, duduknya di depan sini sholatnya. Ya, kapan mulai perjanjian penggarapan dan P3KPI? Hari? Jam? Berapa banyak orang? 24. Cari tambahan karena sida tadi itu harus dikerahkan. Ya, sudah. Jadi besok sudah mulai perjanjian kerja. Saudara-saudara, kerjasama yang sistematis untuk pertanian, ya seperti yang kita lakukan ini. Petani-petani di lingkungan kita ini, kita ajak bersama-sama menggarap lahan. Kita berikan modal, kemudian fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk sarana produksi padi, kita persiapkan, semuanya kita yang mempersiapkan, kita yang membiayai, kemudian nanti panen biaya itu kita sisihkan tanpa dipungut bunga, kemudian hasilnya dibagi 2. Dan ini berjalan dengan baik dan memantapkan persiapan pangan kita. Inilah simbol daripada P3KPI, paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Miniatur Indonesia kita buat di sini dan ternyata sukses. Maka ke depan kalau mengatur Indonesia, aturlah Indonesia itu dari desa. Harus diatur dari desa. Kalau diatur dari kota, orang desa kewalahan. Makan saja minta dikirim dari kota. Tapi kalau diatur dari desa, desa mempersiapkan pangan, orang kota dikirim makanan dari desa. Karena sumber makanan ada di desa. Jangan terbalik seperti hari ini, beras dikirim dari kota, masuk ke desa dengan simbol beras miskin, raskin. Saudara-saudara, ini persiapan pangan, kemudian perkembangan Samudra Biru, alhamdulillah. Kapal sudah diberi warna dasar yang nomor 1. Kemudian sebentar lagi dipasang cold storage. Cold storage sudah dipasang, kita pasang engine. Setelah itu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, masuk ke laut. Mudah-mudahan 31 Desember
sudah bisa turun ke laut. Dan mudah-mudahan pelabuhan Samudra Biru, sarana untuk bersandar kapal nelayan kita, sudah bisa digunakan. Ini dalam proses reklamasi supaya bisa mengimbangi ketinggian daripada turap yang kita pasang. Dan kapal yang kedua, alhamdulillah cepat. Mudah-mudahan kerangkanya itu bulan 10, bulan 11 sudah selesai. Dan terus diikuti pemasangan fiber. Sekarang sudah dipasang pelan-pelan dari bawah. Nanti kalau dinding dan lainnya sebagainya sudah tertutup, maka langsung diikuti fiber. Tidak seperti yang pertama, kalau yang pertama nunggu selesai, ini nanti tidak nunggu selesai sudah di fiber. Sehingga bulan Desember itu mudah-mudahan sudah bisa juga menyusul kapal nomor 1. Kapal kayu nomor 1, sekali lagi kita beri nama Gunung Surawiti. Gunung Surawiti itu adanya di pantai Jawa Timur dekat Sunan Derajat sana. Di sana tempat bertapanya orang-orang zaman dulu. Gunung Surawiti. Yang kedua nanti dinamakan Gunung Pulau Sari. Adanya di Banten, Pandeglang bagian barat, yaitu yang melindungi kota Menes dan Jiput. Di sana tempat Sultan Hasanuddin menerapkan dakwah Islamiyahnya, kemudian yang tidak menerima dipersilakan untuk mengambil tempat di selatan, itulah namanya nanti Rawayan. Kemudian yang menerima ambil bagian utara, yang kemudian dinamakan Banten dan Serang itu. Itu dari Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari itu ada keistimewaannya, namanya kayu limo. Jadi kayu limo, kayu yang batangnya harumnya seperti jeruk limau. Jadi kalau kita pakai tongkat, karena di sana tempat ular tanah, ular itu minggir. Tidak mau lagi mendekat. Ular apa saja, kalau kita bawa tongkat kayu limo, itu minggir, jadi tidak usah dibunuh. Begitu dulu Sultan Hasanuddin masuk gunung, turun gunung, membawa tongkat kayu lemo. Jadi 2 namanya, baru 2. Nanti yang ketiga apa? Yang ketiga nanti kita bersemedi dulu mencari nama yang sesuai. Apa itu bersemedi? Iktikaf. Ini kalau di bahasa Jawa kan terus wakelenik gitu. Harus Arab saja gitu. Iktikaf. Coro Jawa ini semedi. Jadi jangan terlalu tidak mempercayai bahasanya sendiri gitu ya. Bahasa Arabnya iktikaf. Bahasa leluhur kita bersemedi. Ya, ini saja. Dan insya Allah hari Rabu kita operasi ulang. Kamis itu mudah-mudahan sudah bisa pulang dan berjumat lagi bersama-sama, walaupun harus menggendong lengan ini. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sedikit pada Ustadz Ali dalam membaca waqad ta'lamuna. Ustadz Ali masih dua-duanya dibunyikan waqad ta'lamun, enggak boleh. Kalau mau tajwid. Itu mutaqaribain mutajanisen itu. Harus satu yang dibaca. Kalau waqad ta'lamun enggak boleh. Jadi yang akhir yang dipakai. Waqad jadi nanti jadinya tak syiddah. Waqad ta'lamun itu ya enggak salah. Gusti Allah ngerti gitu ya. Tapi kurang indah. Waqad ta'lamun. Nah gitu. Nah ini gunanya tajwid. Ini gunanya tajwid. Memang fasih. Ustadz Ali itu fasih.
sampai dalnya nampak semua tadi kan. Maka di ta'alamun, betul, nggak salah. Cuma tajwidnya waqad ta'alamun. Nah itu tajwid. Sekalipun fasih harus difasihkan lagi supaya enak didengar. Ya. Yang bisa mendengar enak itu yang tajwidnya juga ada gitu. Kalau yang nggak ada tajwid fasih, kenapa? Dalnya nampak waqad ta'alamun lah gitu. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak apa, nggak batal salatnya. Cuma yang indah itu waqad ta'alamun, taknya yang diinikan. Ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, merdeka.